Pemirsa, dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Manulife, ada sekitar 43% responden yang mengatakan sudah mempersiapkan dana pensiun, namun menyiapkannya di investasi konvensional. Sudah benarkah tindakan ini? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Andanawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi, Mbak Terima Chandra. kasih kehadirannya nih Pak Putut. Oke, ini berdasarkan hasil survei Manulife Investor Sentiment Index, MISI. Ini dikatakan masyarakat Indonesia masih sangat menyukai investasi konvensional, begitu ya Pak ya? Mengapa bisa demikian? Karena kalau dilihat memang dari itu gambaran masyarakat umum apa adanya saat ini. Jadi memang kalau dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat kita terhadap instrumen investasi masih rendah. Dan dari situ juga kita bisa belajar, kembali lagi sifat investor yang masih belajar itu ya pasti inginnya aman, takut dengan risiko itu umum. Dan kenapa instrumen yang lebih berisiko, instrumen pasar modal itu kurang diminati, kembali lagi karena akses untuk mengetahui, mempelajari itu juga agak terbatas ada di masyarakat saat ini. Walau begitu sebetulnya kalau lihat dari misi yang kita lakukan ini, sebetulnya ada kenaikan angka sentimen terhadap instrumen tadi, saham, pendapatan tetap. Jadi itu udah gambarin sebetulnya masyarakat juga sudah mulai tahu lah, tapi masih sedikit. Oke, tapi masih sebagian besar tertarik pada investasi konvensional. Betul, ya Pak. Sebenarnya apa sih yang dapat terjadi jika masyarakat kebanyakan tetap berinvest pada tabungan, deposito maupun instrumen konvensional lainnya? Apa yang bisa terjadi di kemudian hari? Jadi kalau kita balikin lagi ke tujuannya investasi yang untuk jangka panjang menggunakan instrumen konvensional tadi, itu terlihat ada ketidakseimbangan antara tujuan dengan tingkat pengembalian yang akan didapat. Karena instrumen konvensional itu karakteristiknya memberikan keamanan tapi juga tingkat pengembalian yang rendah juga. Ya, nah dari hasil survei dari MISI disebutkan 43% responden sudah menyiapkan masa pensiun. Ini kan untuk jangka panjang. Betul, ya Pak ya. Betul. Dan kebanyakan justru disimpan di tabungan dan deposito. Nah bagaimana tanggapan dari Bapak? Itu tadi kayak saya bilang, hasilnya pasti nggak akan optimal. Karena kalau sebagian besar dana pensiunnya ditaruh di deposito, itu secara tingkat pengembaliannya dia akan kalah sama inflasi. Jadi daya beli dari uang yang diinvestasikan di instrumen konvensional akan kalah daya belinya. Nah ini yang harus disiasati dengan mencari alternatif investasi lain seperti reksadana atau instrumen pasar modal lainnya yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang paling tidak lebih tinggi daripada inflasi. Saya ingin lurusin aja bahwa iya betul ada myth di masyarakat bahwa berinvestasi itu mengandung resiko, ya. Tapi juga harus diingat bahwa tidak berinvestasi itu juga mempunyai risiko. Nah, ini juga harus dipertimbangkan inflasi tadi ya Pak Putut ya. Oke, untuk saat ini kiranya investasi yang paling menjanjikan return tertinggi apa? Nah ini kembali lagi, saya nggak pernah bisa bilang bahwa jangan pernah kita berinvestasi hanya semata-mata return. Karena di investasi, return yang tinggi selalu identik juga dengan risiko yang tinggi. Nah ini yang harus disadari oleh investor. Makanya kayak tadi, tujuan investasinya satu, jangka waktu investasinya takut. Kedua, yang ketiga juga tingkat risiko kita harus sesuaikan, baru pilih instrumennya. Nah, kalau udah kayak gini, kembali lagi ke masing-masing investor. Mana yang paling sesuai tujuannya, jangka waktu, dan tingkat risiko yang bisa ditanggung oleh investor itu. Jadi jangan bergantung kepada hanya semata-mata return. Itu bahaya. Nah Pak Putut, ini saran bagi pemirsa di rumah barangkali yang menyaksikan, sudah siap untuk berinvestasi ini Pak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kiranya sarannya apa? Kalau udah siap untuk berinvestasi, pertama kali yang harus dilakukan, kalau udah tahu tujuan, jangka waktu, resikonya, ini semuanya udah, jangan menunda, lakukan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan itu juga secara menyicil. Jadi lakukan secara bertahap. Jadi investasi pun bisa dicicil kok, gitu ya. Masa depan bisa dicicil. Yang ketiga itu selalu disiplin. Jadi jangan sampai kita di tengah jalan tiba-tiba, oh bulan ini saya nggak mau investasi untuk beli yang ini. Itu jangan. Jadi lakukan secara disiplin. Tujuannya ini jangka panjang, lakukan secara konsisten dan jangka panjang, itu yang paling penting. Baik Pak Putut, terima kasih. Pastinya bermanfaat sekali perbincangan kita bagi pemirsa di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh